Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakim dengan NIM 22581001. Saya akan menjelaskan tentang materi UAS yang diberikan oleh Ibu Dr. Mulyani, SPDI, MPDI. Yang pertama yakni tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanadnya. Yang pertama yakni hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya itu bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan yang kuat hafalannya. Terus memiliki riwayat yang kuat dan tidak memiliki cacat yang tersembunyi. Terus yang kedua yakni hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya itu bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi tingkat ketelitian hafalannya itu sedikit di bawah perawi hadis sahih. Terus hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Misalnya karena sanadnya terputus atau terdapat perawi yang lemah. Terus yang kedua yakni tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya. Ada hadis mutawatir dan ahad. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil kalau mereka itu akan bersepakat untuk berdusta. Contohnya itu seperti, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan sanadnya, hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, kemudian diteruskan oleh banyak tabi'in dan generasi setelahnya melalui berbagai jalur sanad. Karena jumlah perawinya yang sangat banyak pada setiap tingkatan sanad, hadis ini tuh termasuk hadis mutawatir. Terus yang kedua yakni hadis ahad. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya itu tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada juga hadis gharib. Contohnya itu seperti sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan sanadnya itu, hadis ini tuh pada awal sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqas, lalu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian oleh Yahya bin Said Al-Ansori. Setelah itu barulah tersebar kepada banyak murid. Karena pada awal sanad jumlah perawinya itu tidak mencapai derajat mutawatir, hadis ini tuh termasuk hadis ahad, tepatnya itu hadis gharib. Terus yang ketiga yakni tentang hadis qudsi. Pertama kita masuk ke pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya itu seperti, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini tuh mengajarkan kalau Allah itu melarang segala bentuk kezaliman dan memerintahkan manusia untuk berlaku adil serta tidak saling merugikan. Dan yang terakhir itu tentang hadis mauquf dan tentang hadis maktu menurut hukumnya. Yang pertama yakni hadis hadis mauquf. Menurut hukum pada dasarnya menurut hukum pada dasarnya itu hadis mauquf itu bukan hujjah yang mengikat seperti hadis marfu, tetapi dapat dijadikan dalil apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih atau ijma ulama. Yang kedua hadis maktu. Menurut hukum hadis maktu itu tidak dapat dijadikan hujjah sebagai hadis Nabi karena hanya merupakan pendapat atau ucapan tabi'in. Namun dapat dijadikan sebagai penguat atau bahan pertimbangan dalam memahami ajaran Islam jika tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.